dari 840 lembaga yang ada di bawah Kementerian Agama di Kabupaten Gresik ini, sudah berapa persen yang sudah masuk di BPJS Ketenagakerjaan. Dan dari 8.657 orang tenaga pendidik ini sudah berapa yang masuk? Barangkali ada data yang persentase saja. Terkait dengan lembaga non formal seperti halnya pondok pesantren, madrasah diniyah, kemudian TP atau TPI, ini gimana? Apakah masuk dalam KMA nomor 1069 tahun 2021 ini? Yang dimaksud apakah masuk di situ ataukah hanya lembaga formal yang masuk di sini? Gimana itu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saya Muhammad Kaisar, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik, sekarang sedang bersama seorang tamu kehormatan, yaitu Ibu Dini Firmani Rahma. Beliau adalah Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Gresik. Sengaja beliau kami datangkan untuk bersama-sama kita mengetahui terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan khususnya di Kementerian Agama Kabupaten Gresik. Assalamualaikum Bu Dini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Esa. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat terus. Amin. Umur panjang, barokah, selalu sukses melaksanakan tugas sehari-hari. Oh, yang sama buat Pak Esa. Terima kasih. Ya, Bu Dini, kita sudah beberapa kali bertemu. Iya, betul. Dan kita sekarang ingin membicarakan terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan di Kementerian Agama Kabupaten Gresik. Sebelum saya berbicara lebih banyak tentang BPJS Ketenagakerjaan khususnya di Kementerian Agama, saya minta tolong diberi gambaran tentang BPJS Ketenagakerjaan di yang selama ini Ibu Dini geluti. Ya. Ya. Betul. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan kepada kami, yang mana kami sangat bersyukur sekali 1 minggu yang lalu ya Bapak menceritakan bahwa kami juga ada ruang podcastnya gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Karena tidak hanya mungkin radio atau mungkin Dinas Kominfo saja yang memiliki podcast, dan baru ini Pak saya mengetahui kalau di kantor Kemenak juga ada podcastnya. Bahkan mungkin satu-satunya yang saya pernah tahu ya di kantor Kemenak. Nah, baik. Hampir di semua Kementerian Agama ada. Oh, ada. Oh, ya, berarti baru kali ini kami diundang di Kemenak Kabupaten Gresik. Nah, ini adalah suatu inovasi yang sangat luar biasa terkait podcast ini. Harapannya adalah kami sebagai penyelenggara jaminan sosial bisa lebih memberikan informasi yang lebih luas lagi khususnya terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan. Nah, Bapak izin kami menyampaikan latar belakang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan ini, bahwa jaminan sosial ini sudah diamanahkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, yang mana memang warga negara atau masyarakat berhak untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial. Nah, kemudian terkait dengan penyelenggaraan jaminan sosial ini sebetulnya sudah dicanangkan sejak kami menjadi nama
Perum Astek ya Pak. Oh, Astek dulu ya. Dari asuransi tenaga kerja. Iya. Nah, karena pada saat itu yang tadinya kita bentuk badan punya Perum, kemudian berubah menjadi PT Persero. Jadi kami di bawah Kementerian BUMN, namanya PT Jam Sostek. Nah, kemudian di tahun 2004 terbitlah Undang-Undang SJSN, Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang mana prinsipnya penyelenggaraan jaminan sosial ini perlu diatur agar supaya marwahnya itu, kalau penyelenggaranya itu tidak boleh berbentuk BUMN, karena BUMN kan masih mencari keuntungan gitu ya. Nah, sedangkan penyelenggara jaminan sosial ini harus nirlaba, sifatnya gotong royong, transparansi, seperti itu ya. Jadi dasar dari penyelenggaraan BPJS ini adalah Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 yang mengenai tentang SJSN tadi. Nah, baru kemudian di tahun 2011 terbitlah Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS atau kepanjangan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Nah, di dalam undang-undang itu terpilihlah ada 2 perusahaan BUMN yang dulunya ya, itu yang pertama PT Askas ya, yang sekarang bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan, yang ditugaskan untuk mengelola program jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua ditunjuklah kami, yaitu PT Jam Sostek Persero, yang sekarang bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kenapa dari BUMN harus berubah menjadi badan? Yaitu tadi, karena kita tidak diperbolehkan sebagai wali amanah menyelenggarakan program jaminan sosial, tidak boleh mencari keuntungan. Nah, untuk saat ini otomatis kami BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan langsung di bawah Presiden. Iya. Seperti itu Bapak. Ya, kalau mohon maaf, BPJS itu ada berapa? Ada BPJS Kesehatan, ada BPJS Ketenagakerjaan. Ada 2. Ada 2 ya. Iya. Iya. Oh, gitu. Tapi kalau BPJS Ketenagakerjaan ini khusus mengenai ketenagakerjaan, ketenagakerjaannya. Tapi kalau BPJS Kesehatan itu adalah terkait dengan kesehatannya. Barangkali ruang lingkupnya dulu ya, ruang lingkup BPJS Ketenagakerjaan ini sasarannya apa saja, siapa saja gitu. Oke. Ya. Sasaran untuk perlindungan pada BPJS Ketenagakerjaan itu adalah pekerja saja Pak. Pekerja ya? Iya. Nah, pekerja di kami itu dibagi menjadi beberapa segmen. Iya. Yang pertama segmen PU atau penerima upah, di mana karyawan yang setiap bulan dapat upah atau gaji, ada pemberi kerjanya. Nah, itu masuk dalam segmen penerima upah. Nah, di dalam regulasi setiap pemberi kerja itu wajib mendaftarkan seluruh karyawannya, termasuk pemberi kerja itu sendiri, dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Tidak ada batasan berapa yang dipekerjakan, satu orang misalnya, atau berapa minimal ya, berapa orang? Betul. Jadi kalau batasan minimal 10 TK itu waktu regulasi PT Jam Sostek. Oh, yang lama, ya? betul. Kalau sekarang? Sekarang tidak ada batasan. Jadi misalnya saya punya toko, karyawannya 1 orang, itu sudah harus wajib. Termasuk seharusnya asisten rumah tangga. Kalau ya asisten rumah tangga itu ada pemberi kerjanya Pak. Iya. Nah, bisa itu harus pemberi kerjanya atau majikannya yang harus mendaftarkan. Oh gitu ya? Iya, cuman kalau asisten rumah tangga ini nanti maksudnya di segmen kedua Pak. Segmen bukan penerima upah atau BPU. Oh. Ya, BPU ini terhadap pekerja-pekerja mandiri, jadi dia mempunyai penghasilan walaupun tidak tetap ya. Iya. Jadi untuk mendapatkan perlindungan bisa mendaftar lewat yang segmen bukan penerima upah ini. Iya. Tapi mungkin begini, kalau misalnya ada batasan, misalnya penerima upah harian, bulanan, atau yang gimana? Kalau penerima upah harian kan itu seperti misalnya, mohon maaf, buruh cangkul, buruh tani, itu iya. kan harian, itu iya. kan
Apakah itu masukkan tidak masuk kalau seperti itu? Masuk apa enggak itu? Kalau itu masuk Pak, jadi masuk. Iya gitu. Kalau misalnya buruh tani tidak buruh buruh lepas gitu ya. Nah itu nanti masuknya bisa ke segmen bukan penerima upah. Jadi yang bersangkutan bisa mendaftar secara mandiri per orang. Oh mandiri. Gitu. Tapi kalau kita bicara karyawan di suatu perusahaan, di suatu lembaga, itu kewajibannya melekat kepada pemberi kerjanya, pendaftarannya secara kolektif. Gitu. Nah, jadi misalnya kalau dalam lingkup Kemenag berarti sekolah-sekolah madrasah yang mendaftarkan ya nanti kepesertaannya atas nama sekolahnya. Seperti itu. Terkait dengan kami ya, kami itu ada sekitar berapa itu PNS kita 493 PNS di Kementerian Agama. Kemudian ada 115 P3K. Jadi 608 semuanya. Itu yang di bawah naungan Kementerian Agama. Mereka kan sudah punya apa itu namanya? Punya BPJS Kesehatan. Terus apakah mereka masih punya kewajiban atau tanda petik ya kewajiban dalam untuk mengikuti BPJS Ketenagakerjaan ini? Gimana itu? Ya, khusus untuk pegawai ASN dan termasuk P3K saat ini dikelola oleh PT Taspen, Pak. Oh gitu, bukan BPJS Ketenagakerjaan bukan? Bukan. Oh gitu. Kalau ada keputusan Menteri Agama nomor 1069 tahun 2021 tentang pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pendidik, tenaga kependidikan dan tenaga pendukung lainnya non aparatur sipil negara, itu kan mengatur non ASN ya, non ASN. Nah, kita mohon maaf ada 840 lembaga di bawah Kementerian Agama di Kabupaten Gresik, mulai dari tingkat RA ya kalau kami Raudatul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah maupun Madrasah Aliyah. Kita ada 840 lembaga dan tenaga pendidikan, pendidik dan kependidikan yang ada di dalamnya, termasuk tenaga pendukung lainnya, termasuk mohon maaf, tukang kebunnya dan lain sebagainya. Itu kan kita banyak sekali ya, ada sekitar 8.617 guru. Itu guru dan tenaga kependidikan. Belum lagi ada tenaga administrasinya, belum tukang kebun. Ada sekitar 9.000 lah kita. Yang itu menjadi kewajiban siapa yang seperti itu? Menurut keputusan Menteri Agama nomor 1069 tahun 2021. Ya. Jadi kalau GTK ya, guru dan tenaga kependidikan yang bekerja di suatu sekolah atau lembaga adalah kewajiban dari pemberi kerjanya, Pak. Oh gitu. Untuk memberikan perlindungan, karena pemberi kerja itu selain berkewajiban membayarkan gaji, mungkin tunjangan hari raya dan sebagainya, juga berkewajiban memberikan perlindungan jaminan sosial, baik itu dari risiko kesehatan sakit, berarti kan harus punya BPJS Kesehatan, maupun risiko-risiko lain. Karena selama kita hidup kan risikonya tidak hanya sakit saja, risiko kecelakaan waktu bekerja, risiko hari tua, bahkan risiko yang pasti terjadi yaitu kematian. Nah itu lembaga wajib memikirkan hal tersebut. Oh gitu ya? Iya. Nah kemudian kembali lagi ke KMA tadi Bapak. Nah sebelum adanya KMA ini ada instruksi Presiden nomor 2021 tentang optimalisasi penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan, di mana Bapak Presiden menginstruksikan kepada seluruh kementerian, kepada seluruh gubernur, bupati, wali kota untuk mensupport optimalisasi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Nah, dengan ada setelah impres itu tadi lah, kemudian baru terbitlah KMA ini. Jadi sifatnya mendorong kembali, mengingatkan kembali kepada Kemenag di seluruh Indonesia gitu ya, agar dapat mensupport
mengoptimalkan penyelenggaraan jaminan sosial ini bagi guru dan tenaga kependidikan yang ada di madrasah-madrasah dalam bentuk mungkin regulasi. Contohnya kalau di level daerah ya, mungkin ada surat edaran dari kepala kantornya, atau mungkin yang kedua ada memfasilitasi secara teknisnya kira-kira anggaran untuk iurannya ini menggunakan mata anggaran yang mana dan sebagainya, seperti itu. Dan juga dapat mungkin bersama-sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk menyelenggarakan atau menyampaikan informasi atau sosialisasi yang sudah kita laksanakan kemarin ya Pak, seperti itu, agar supaya seluruh pemberi kerja di bawah Kemenag ini sudah mengetahui bahwa ini adalah kewajiban gitu. Karena kalau suatu lembaga belum mengcover jaminan sosial bagi seluruh karyawannya, ketika timbul resiko, itu adalah tanggung jawab penuh lembaga. Ya, begini, dari 840 lembaga yang ada di Gresik, ini yang sudah data yang ada di BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Gresik ini sudah berapa persen lah kira-kira yang sudah masuk diikut di BPJS Ketenagakerjaan. Tapi sebelum itu barangkali kita break sebentar untuk kita nanti lanjutkan di sesi berikutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita lanjut Bu Dini, siap, terkait dengan pertanyaan saya tadi. Dari 840 lembaga yang ada di bawah Kementerian Agama di Kabupaten Gresik ini, sudah berapa persen yang sudah masuk di BPJS Ketenagakerjaan? Dan dari 8.657 orang tenaga pendidik ini sudah berapa yang masuk? Barangkali ada data yang persentase saja ya. Barangkali. Jadi Bapak, untuk dari jenjang pendidikan RA sampai dengan MA di bawah Kemenag Kabupaten Gresik itu, menurut data kami yang sudah tercover BPJS Ketenagakerjaan baru 285 lembaga atau 33% Bapak. 33% ya? Iya, dengan berapa? 285 atau 33% ya? Betul. Nah, adapun untuk pesertanya itu baru 2.500 atau 2.500. betul, atau 29% dari 8.600 tadi. 29% ya. Iya. Berarti ini masih jauh ya, belum sampai 50%. Betul. Padahal ini ada KMA-nya ya, Keputusan Menteri Agama nomor 1069 tahun 2021. Nah, sebelum saya nanti bertanya terkait dengan apa saja yang seharusnya dilakukan oleh lembaga atau pemberi kerja ini, yang harus dilakukan BPJS, apakah itu kematian, kemudian kecelakaan kerja, dan ada lain-lain lah. Saya ingin menyampaikan lagi, kita ini di Kementerian Agama juga ada lembaga non formal. Ada yang namanya pondok pesantren yang di Gresik itu berjumlah sekitar 190 pondok pesantren. Kemudian ada namanya madrasah diniyah di Gresik ini berjumlah sekitar 1.600. Ada yang namanya TPQ atau TPA, Taman Pendidikan Al-Quran, yang berjumlah 1.492, dan Taman Al-Quran ada 8 Taman Al-Quran. Taman, kalau di Ana ada taman kanak-kanak gitu ya. Ini ada Taman Al-Quran, ada 8. Jadi banyak sekali kita yang terkait, tapi ini non formal. Nah, terkait dengan lembaga non formal seperti halnya pondok pesantren, madrasah diniyah, kemudian TP atau TPQ, ini gimana? Apakah masuk dalam KMA nomor 1069 tahun 2021 ini? Yang dimaksud apakah masuk di situ ataukah hanya lembaga formal yang masuk di sini? Gimana itu?
Ya, baik. Jadi yang dimaksud dalam KMA itu menyeluruh Pak, baik itu yang formal maupun non formal. Jadi pada prinsipnya ketika ada pemberi kerja, ada pekerja, itu masuk dalam kategori kewajiban untuk memberikan jaminan sosialnya, seperti itu. Oh, Masya Allah, sampai berarti semua, padahal di pondok pesantren kita itu banyak madinya banyak sekali, TPQ-nya juga banyak sekali gitu. Ya memang kita step by step ya, masih bertahap. Paling tidak kita ingin mensosialisasikan prinsipnya itu bagaimana kita ini bisa mensejahterakan dan menjaga keselamatan dari para pekerja, dalam hal ini adalah tenaga pendidik dan kependidikan serta pendukungnya yang ada di dalamnya. Nah, barangkali bisa dijelaskan ini Bu Dini, apa saja ya yang itu istilahnya BPJS ketenagakerjaan di bidang misalnya kecelakaan kerja, kematian, programnya ya, program-programnya itu apa saja programnya itu yang di BPJS ketenagakerjaan ini? Ya. Jadi kami menyelenggarakan ada 5 program Bapak. Yang pertama itu jaminan kecelakaan kerja, atau biasanya kami singkat JKK. Yang kedua jaminan kematian, biasanya kami singkat JKM. Nah, 2 program ini JKKD dan JKM adalah sifatnya proteksi atau perlindungan. Kalau JKK dari risiko kecelakaan yang ada hubungannya dengan pekerjaan, kalau JKM berarti risiko kematian. Iya. Kemudian ada program JHT, jaminan hari tua. Pensiun? Belum. Oh iya, ini prinsipnya tabungan hari tua. Tabungan hari tua. Iya, gitu. Betul. Bukan pensiun ya? Belum, yang pensiun ada lagi Pak, JP namanya. Apa? Jaminan pensiun. Oh, JP. Iya. Luar biasa. Jaminan pensiun ini diberikan atau dapat dicairkan kalau sudah memasuki usia pensiun atau meninggal dunia sebelum pensiun. Nah, yang terbaru itu ada yang namanya JKP, jaminan kehilangan pekerjaan. Kalau JKP ini khusus untuk peserta BPJS ketenagakerjaan yang mengalami PHK. Jadi tidak berlaku kalau mengundurkan diri. Jadi hanya berlaku untuk PHK saja. Iya. Nah, dari 5 program ini minimal lembaga mengikut sertakan 2 program. Yaitu yang perlindungan tadi, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Dan kedua program ini tanggung jawab penuh pemberi kerja. Iya. Iurannya itu 0,54% dari upah Pak per bulannya per orang. Jadi sangat-sangat kecil sekali. Kalau misalnya mereka ya, mohon maaf, karena guru-guru itu rata-rata 250 sampai 500 akan. Ya ada sih yang sampai 2,5 juta, tapi itu hanya bisa dihitung dengan jari lah mereka itu. Ya berkisar antara 200 sampai dengan rata-rata yang banyak itu sampai hanya sampai 500. Gitu ya, 500 yang sampai itu. Ya yang 1 juta ada, yang 5 juta juga ada, tapi itu hanya beberapa saja. Kalau misalnya mereka gajinya hanya 200.000, itu berapa per bulan yang harus dibayarkan ke BPJS? Ya. Jadi gini Pak, untuk dasar perhitungan iuran apabila penghasilan masih belum mencapai UMK, UMK. Ya, tetap kita menggunakan dasar UMK. Oh UMK gitu. Kabupaten Gresik 4.500.000 sekian. Oh iya. Jadi tinggal dikali 0,54. Berapa itu? Sekitar berapa ya? 11.000. Kalau UMK Pak ya. Tapi kalau memang dirasa memberatkan, mungkin masih ada beberapa lembaga mungkin yang belum mampu untuk menyesuaikan UMK. Kami ada kebijakan minimal UMP Jawa Timur itu 2 juta sekian lah, 2.100.000 itu ketemu iurannya 11.500. Jadi minimal 11.500 untuk JKK. Untuk JKK dan JKM. Oh, JKK dan JKM itu sudah 2 program. Oh, 2 program ya. 11.500 itu sudah 2 program. Iya. Oh, jadi ini yang harus dibayarkan oleh pemberi kerja. Apakah itu
yayasan ya kalau di betul. madrasah itu. Jadi mereka punya kewajiban untuk mengikutkan tenaga pendidik dan kependidikannya itu satu orang itu 11.500. Ya, karena kita rata-rata ya seperti itu. Iya, betul. Jadi kita memang sangat sangat prihatin dengan apa ya namanya, dengan keadaan seperti ini karena memang kondisi seperti itu. Betul. Ingin sebenarnya kami itu memberi lebih, tapi memang kondisi keadaan masing-masing madrasah itu tidak sama, sehingga ya seperti itu 11.500 per bulan per orang. Ini dari 11.500 per orang per bulan ini. Seandainya mereka naudzubillah mengalami kecelakaan kerja atau mengalami kematian, yang mereka dapat itu berapa? Ya. Untuk manfaat dari dua program ini Bapak, kalau peserta BPJS Ketenagakerjaan mengalami kecelakaan waktu bekerja ya. Nah, ruang lingkupnya kecelakaan kerja ini tidak harus di kantor, tidak, tapi perjalanan berangkat sampai pulang kerja juga masih di cover ya. Iya. Jadi untuk biaya pengobatan dan termasuk rawat inap sampai rawat jalannya sampai benar-benar dinyatakan sembuh itu kita unlimit Pak untuk biayanya. Oh, unlimit. Unlimit dengan catatan sesuai kamar kelas 1 RSUD. Berarti kalau di Gresik sendiri kita menggunakan standar harga RSUD Ibnu Sina. Kelas 1. Kelas 1. Oh. Tapi kalau di rumah sakit swasta, kebetulan perawatannya kami kan juga sudah kerjasama dengan rumah sakit swasta, itu plafonnya kelas 2. Pada intinya sepanjang peserta itu menggunakan fasilitas rumah sakit sesuai dengan plafon kami kelas 1 ataupun kelas 2 rumah sakit swasta, insya Allah nanti tidak ada selisih biaya kecuali yang bersangkutan mau naik kelas. Saya kira ya, terima kasih ini penjelasannya. Nanti kita break dulu sebentar, kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih para pemirsa. Kita lanjutkan perbincangan santai kami dengan Ibu Dini Firmani Rahma, Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gresik. Tadi beliau sudah menyampaikan panjang lebar, dan terakhir beliau tadi berbicara terkait dengan JKK. Ya. Barangkali bisa dilanjutkan, monggo Bu Dini. Ya. Jadi Pak, yang pertama tadi risiko JKK itu kan ada manfaatnya adalah biaya pengobatan dan perawatan di cover sampai 10 unlimit. Kita tidak ada batasan biaya sepanjang tadi ya, kelasnya kelas 1 RSUD, dan tidak ada batasan hari rawat inap. Ya, sebagai contoh saja Pak yang mungkin baru-baru terjadi, peserta kami itu ojek online Pak, maksudnya segmen yang BPU ya, bukan PU. Beliau baru mendaftar 1 tahun, kecelakaan waktu bekerja, masuk rumah sakit Siloam Surabaya, karena sempat koma ya, kurang lebih 4 bulan dirawat. Rumah sakit Siloam menagihkan biayanya ke kami itu kurang lebih 1,2 miliar. Dan itu kita bayar Pak. Masya Allah. Walaupun pada akhirnya peserta ini meninggal dunia Pak. Ya Allah. Tapi itu JKM ya? JKK Pak. Oh, JKK. Karena kecelakaan, meninggal dunianya karena kecelakaan kerja. Kalau kecelakaan kerja itu kan mengakibatkan 3 ya, kemungkinannya bisa sembuh. Iya. Otomatis manfaatnya tadi biaya pengobatan dan perawatan. Iya. Tambahan lagi biaya angkut Pak. Jadi misalnya perlu pakai ambulans. Iya, perjalanan sini ke Surabaya misalnya. Iya, itu biaya ambulansnya bisa kita cover. Kemudian kalau kemungkinan kedua, kecelakaan kerja itu bisa sampai terjadi kecacatan. Iya, iya, mungkin saja mungkin. Betul. Apalagi perusahaan karyawan-karyawan yang di pabrik gitu ya, yang resikonya tinggi, cukup tinggi. Nah, itu ada yang namanya santunan cacat. Terus kemungkinan ketiga, kematian. Nah, kecelakaan kerja, meninggal dunia,
maka nanti ahli warisnya yang pertama akan mendapatkan santunan kematian sebesar 48 kali gajinya. Nah, gaji seperti yang disampaikan di awal, kita menggunakan dasar iurannya itu UMP atau UMK ya. Otomatis 48 kali gaji ini juga menggunakan UMP atau UMK. Oh gitu? Iya. Jadi kalau katakan UMP berapa? UMP 2.100.000 kali 48? Kali 48. Oh, ya walaupun kita tidak ingin ada kecelakaan, tapi lumayan ya untuk meringankan beban keluarga yang ditinggal. Iya. Satu lagi Pak, kalau meninggal kecelakaan kerja selain 48 kali upah, untuk anak-anaknya yang ditinggalkan yang masih sekolah, kita berikan beasiswa pendidikan sampai perguruan tinggi. Perguruan tinggi juga di backup? Iya. Jadi maksimal 2 orang anak yang masih sekolah dan belum berumur 23 tahun. Sesuai jenjangnya nanti beasiswa pendidikannya. Iya. Jadi sampai segitunya ya di backup itu, makanya itu untuk jaminan kecelakaan kerja. Baru satu program. Ya. Kalau kematian gimana? Nah, untuk program kedua, jaminan kematian atau JKM ini kita berikan dalam bentuk santunan kematian bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami meninggal dunia, tapi penyebabnya bukan karena kecelakaan kerja. Misalnya karena sakit, karena kecelakaan urusan pribadi, atau mungkin kematian-kematian penyebab-penyebab lainnya. Nah, perbedaannya adalah di nominal santunan. Santunannya kalau JKM ini totalnya itu 42 juta. Oh gitu. Iya, jadi tidak ada penggali upah. Ini begini, biasanya begini Bu Dini ya, mohon maaf. Ada kegiatan madrasah misalnya. Iya. Malam ada peringatan Maulid Nabi. Oke. Atau diundang oleh madrasah karena rapat penyusunan anggaran atau pelajaran mata pelajaran kurikulum di malam hari misalnya ya. Dan itu resmi memang ada undangan, apakah itu di madrasahnya atau di luar madrasahnya, apakah itu termasuk dalam naudzubillah misalnya terjadi kecelakaan di jalan, apakah itu masuk di backup oleh JKK ini? Ya, termasuk Pak, karena memang itu aktivitas yang ada hubungannya dengan profesinya yang bersangkutan, yaitu diundang oleh Kemenag gitu ya, ada kegiatan atau rapat, ketika mungkin mau berangkat ke kegiatan tersebut, ada kecelakaan atau pulangnya dari kegiatan tersebut, tapi dengan catatan pulangnya ini harus melalui jalan yang wajar, artinya misalnya lokasinya dari lokasi kegiatan di sebelah mana ke arah rumahnya itu harus arah. Itu masuk kategori JKK Pak, artinya kalau misalnya harus dirawat inap ya sesuai tadi biaya pengobatan dan perawatan standar kamar kelas 1 RSUD. Kalau terjadi cacat juga santunan cacat. Kalau terjadi kematian ya santunannya yang 48 kali. Termasuk juga beasiswa juga beasiswa. Itu untuk putra putrinya 2 orang anak yang dari mulai TK, RA sampai dengan perguruan tinggi. Oh, luar biasa. Kalau di total 2 orang anak kurang lebih beasiswanya saja Pak itu 174 juta. Dalam satu itu pembayarannya gimana? Pembayarannya per tahun. Jadi nanti per tahun ya. Ahli waris mungkin janda atau dudanya setiap tahun menyampaikan fotokopi rapor, surat keterangan masih sekolah dari kepala sekolahnya. Setelah itu nanti kita proses untuk kita transfer. Oh gitu. Nominalnya tentunya berbeda. Kalau jenjang TK dan SD itu 1.500.000 per tahun per anak. Iya. SMP 2 juta, SMA 3 juta. Kalau lanjut ke perguruan tinggi itu 12 juta dengan catatan maksimal 5 tahun yang kita kawin. Iya. Mohon maaf ini Bu Dini, ada kadang-kadang asuransi yang kadang-kadang tidak seperti yang disampaikan ketika sosialisasi dan kadang-kadang lama sekali baru keluar. Itu untuk BPJS Ketenagakerjaan ini kan memang ini dibentuk oleh Presiden kan, badan ini gimana itu, bahwa ada kepastian gitu loh bagi peserta, ada kepastian dia mendapatkan, kemudian ada kepastian lebih cepat dapatnya, ada limit waktu berapa hari atau berapa minggu, berapa bulan dari meninggalnya atau dari sakitnya itu gimana itu? Oke.
kami punya moto pasti cair, pasti tenang, pasti untung. Alhamdulillah. Jadi pasti cair artinya selama memang betul pesertanya itu sesuai dengan ketentuan ya. Maksudnya contohnya seperti ini Pak, ada madrasah mendaftarkan 10 orang. Nah 10 orang itu ternyata satu ada risiko meninggal dunia, kecelakaan kerja gitu. Dan memang dibuktikan benar karyawan madrasah itu bukan yang tidak sebenarnya seperti itu. Oke. Yang kedua pasti untung artinya kalau kita bicara program jaminan hari tua ya Pak ya. Nah tabungan yang dibayarkan setiap bulan dalam program jaminan hari tua itu kita kembalikan utuh ditambah dengan hasil pengembangan. Oh gitu. Makanya kita bilang pasti. Kemudian kembali lagi ke pertanyaan Bapak, kira-kira nih BPJS Ketenagakerjaan cepat nggak nih bayarnya? Gitu ya. Nah di kami ada yang namanya SLA, standar pelayanan. Ya, jadi kita ada batasan waktu Pak. Oh gitu ya. Kalau program jaminan hari tua itu, misalnya seseorang melakukan pencairan JHT mau ngambil tabungannya ke kami, mulai dari berkas kita terima sampai dengan pembayaran, kita SLA-nya ada maksimal 3 hari sudah harus kita teruskan. Kalau enggak ya nanti kami jelek seperti itu. Jaminan kematian juga sama, maksimal 3 hari kerja seperti itu. Jadi kalau melebihi itu ya kami pasti akan di luar SOP-nya. Ya, itu betul. juga nggak benar. Iya. Prinsipnya kami pasti akan membayarkan ya sepanjang memang sudah sesuai dengan pendaftarannya dan kepesertaannya. Dan yaitu tadi kami ada SLA-nya, dan yang kedua kami untuk investasi iuran yang dibayarkan oleh lembaga ke kami itu kita investasikan dengan instrumen investasi yang aman. Iya. Terus ini lanjut tadi JKK dan JKR. Iya. Sekarang jaminan hari tua, jaminan pensiun. Ya. Kalau jaminan hari tua itu gimana? Oke. Jaminan hari tua atau JHT itu prinsipnya nabung Pak. Cuman bedanya kalau JHT tidak bisa dicairkan sewaktu-waktu. Karena ini prinsipnya adalah membantu peserta atau pekerja akibat risiko kehilangan penghasilannya. Maka dari itu JHT ini ada syaratnya kapan bisa mencairkan, ketika peserta itu berhenti bekerja. Bekerja ada banyak penyebabnya kan Pak, apakah karena mengundurkan diri, karena pindah keluarga negaraan, jadi WNA gitu ya, atau karena meninggal dunia, atau memang sudah berumur usia pensiun. Saat ini usia pensiun pencairan JHT itu yang ditetapkan adalah umur 56. 56 ya. Ya, artinya misalnya peserta ini kalau di Kemenak di madrasah itu mungkin masa kerjanya sampai umur 60 ya Pak? Ya, 60. Nah, ketika pendaftarannya dia masih umur 45 gitu. Ketika di perjalanan umurnya sudah 56 walaupun masih bekerja, itu bisa untuk JHT-nya bisa dicairkan. Oh gitu, Masya Allah. Iya. Itu JHT itu berapa per bulan yang harus disiapkan? Ini kan tidak menjadi tanggung jawab pemberi kerja kan? Untuk JHT itu ada yang menjadi tanggung jawab pemberi kerja Pak. Oh iya. Sebesar 3,7% dari upah, kemudian ditambah 2% yang dipotong atau disisihkan dari gaji karyawan. Oh, 3,7 dari pemberi kerja, kemudian 2 karyawan. Oh gitu ya. Jadi intinya karyawan itu nabung 2%, tapi dapatnya 5,7. Oh gitu ya. Iya. Untuk JHT. Kemudian untuk jaminan pensiun gimana? Oke. Nah, jaminan pensiun ini untuk di kami ada 2 metode, ada manfaat berkala, ada manfaat sekaligus. Manfaat berkala atau pensiun bulanan mungkin ya yang lebih mudah diingat. Pensiun bulanan ini ada syarat dan ketentuannya. Apabila peserta BPJS Ketenagakerjaan yang sudah ikut program JP ini dengan syarat minimal iurannya 15 tahun. Oh minimal 15 tahun. 15 tahun. Kalau misalnya sekarang dia umur 45 tahun, Ya. maka ketika umur 60 nanti sudah bisa mendapatkan pensiun bulanan dia Nanti sampai dengan sampai meninggal dunia. Ya, nanti turun ke janda atau dudanya. Oh gitu. Nanti turun ke 2 anaknya yang
belum menikah atau belum berumur 23. Belum menikah atau belum berumur 23 tahun. Kalau mereka masih sekolah, masih kuliah? Boleh, asal belum berumur 23 tahun. Oh gitu, jadi belum menikah dan belum umur 23 tahun. Iya. Luar biasa ya, ya alhamdulillah. Berapa persen dari pensiun dari ayahnya Kalau yang diterima oleh janda dan anaknya ini? Ya, kalau ibu itu kurang lebih 50%-nya Pak. Kalau misalnya janda atau dudanya ya janda atau dudanya, kalau misalnya yang diterima 2 juta berarti dia terima 1 1 juta. juta. Iya. Anak juga sama. Sama ya? Iya. Oh. Kalau tapi pesertanya- anak itu selama masih ada ibunya belum bisa. Belum Kalau ya. ibunya meninggal dunia atau menikah lagi. Iya, menikah lagi. Kalau misalnya anaknya, mohon maaf, anaknya 2, kan ini tinggal 1 juta. Apakah ini dibagi 500 atau masing-masing anak 1 juta? Mas ke satu anak dulu Pak. Iya. Ya. Oh, ke satu anak dulu, tidak langsung 2. Iya. Oh, jadi kalau anak yang pertama nanti sudah umur 23 atau sudah Sudah menikah, turun Turun ke ke adik. adiknya. Iya. Tapi hanya sampai 2 saja ya. Iya. Wow, luar biasa, masya Allah. Kalau pesertanya lajang berarti ke orang tuanya. Tapi orang tua hanya mendapatkan 20%. Oh, kalau peserta ini belum menikah, kemudian dia terjadi meninggal, Oke. berarti turun ke orang tuanya. Iya. Oh, gitu ya. Sampai orang tuanya meninggal. Oh, gitu. Wah, luar biasa ini, masya Allah. Luar biasa Bu Dini, Iya. penjelasan yang diberikan kepada kami. Kami berharap apa yang disampaikan oleh Bu Dini ini bisa memberikan manfaat dan kesadaran kepada kita semua Iya. betapa pentingnya jaminan sosial itu bagi tenaga pendidik dan kependidikan maupun pendukung lainnya. Barangkali ada closing statement Bu Dini. Ya, terima kasih Bapak atas dukungannya, karena memang kami sebagai penyelenggara tidak mungkin bisa berjalan sendiri ya. Untuk berkomitmen kita sama-sama bagaimana supaya seluruh guru pendidik dan tenaga kependidikan yang merupakan ujung tombak Betul. mencerdaskan kehidupan anak bangsa ini bisa mendapatkan jaminan, khususnya apabila terjadi risiko pada saat bekerja. Harapan kami dengan adanya podcast ini ya, kegiatan pada siang hari ini bisa tersampaikan lebih luas lagi tentang program jaminan sosial ketenagaan ini, yang mana memang nanti ke depannya mudah-mudahan bisa perlindungan untuk GTK di bawah Kemenak bisa optimal. Terima kasih Bu Dini Sama-sama. atas waktunya, kedatangannya ke tempat kami. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi kita semua, terutama bagi Kementerian Agama. Barangkali itu para pemirsa yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya Muhammad Eshab, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.